Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Citra Prameswari dengan NIM 4301422081. Di sini saya akan menjawab kasus kedua dari UAS mata kuliah kimia pangan, di mana kasus kedua di sini itu pakasam ikan. Pertanyaan pertama yaitu di mana proses fermentasi ini itu dapat mengubah rasa dari pakasam ikan sendiri. Nah, di sini itu fermentasi dari pakasam ikan itu menggunakan mikroba bakteri baik dari bakteri asam laktat atau BAL, di mana BAL di sini mengubah karbon dioksida menjadi asam laktat, gas dan juga alkohol, di mana pakasam ikan di sini itu menggunakan sumber dari beras yang digoreng itu, kemudian menghasilkan asam laktat. Nah, karena di sini itu dapat menurunkan pH, sehingga pH-nya itu tidak disukai oleh suasana pH di sini itu dapat menyebabkan tidak disukainya oleh mikroba beracun dan juga mikroba pembusuk dan juga patogen, sehingga akan menyebabkan pengawetan pada ikan tersebut. Nah, sehingga hal ini juga akan menyebabkan adanya rasa asam yang semakin tinggi seiring berjalannya waktu. Nah, di sini juga itu dapat menyebabkan adanya penurunan karbohidrat, karena karbohidrat di sini itu kan digunakan sebagai sumber dari bakteri BAL di sini. Nah, di sini juga akan menyebabkan adanya degradasi protein dari peptida menjadi asam amino bebas yang meningkatkan rasa umami pada ikan tersebut, tapi nilai protein di sini itu akan makin lama akan makin turun seiring berjalannya waktu. Lalu yang kedua itu adanya resiko sanitasi atau pembuatan ikan ini, dampak beracunnya dan juga dampak pada kesehatannya. Nah, di sini itu jika misalnya pembuatan dari ikannya sendiri tidak bersih, itu akan menyebabkan adanya toksin botulinum, di mana senyawa ini itu berasal dari bakteri C. botulinum yang sangat berbahaya bahkan jika hanya ada sedikit. Kemudian adanya histamin atau hasil dari dekarboksilasi dari asam amino, yaitu histidin, oleh bakteri kontaminasi ikan yang menyebabkan adanya keracunan skombroid. Kemudian yang ketiga ada aflatoksin, di mana aflatoksin di sini itu meskipun jarang terjadi, tapi karena pada fermentasi ikan di sini menggunakan beras, kalau misal beras tersebut terkontaminasi oleh Aspergillus spp di sini akan menyebabkan adanya aflatoksin. Nah, hal ini itu bisa menyebabkan adanya dampak pada kesehatan, yaitu keracunan seperti mual, kemudian juga muntah dan juga diare, lalu juga ada gangguan saraf yang disebabkan oleh botulinum. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu perbandingan dari pernyataan dari narasumber terkait garam dapur dan juga garam krosok, di mana katanya kalau pakai garam dapur itu kan akan menyebabkan rasa pahit. Nah, itu sebenarnya tidak salah juga, karena NaCl atau garam dapur itu kan murni, sehingga konsentrasi atau kemurniannya itu tinggi sekitar lebih dari 99%, sehingga karena NaCl ini tidak memiliki mineral lain di dalamnya, akan menyebabkan tingginya kadar Na+ dan juga mempercepat osmosis dan membuat teksturnya itu lebih keras, sehingga rasanya itu lebih asin. Nah, karena suasananya itu di ikan terlalu asin, itu menyebabkan mikroba pada BAL ini itu tidak betah atau tidak mau bertumbuh gitu di BAL-nya, sehingga rasanya itu akan asin dan juga tidak asam. Kemudian yang untuk garam krosok di sini itu kan karena di dalamnya masih ada mineral lain seperti Mg2+, kemudian juga Ca2+ atau K+, itu dapat mendukung adanya pertumbuhan bakteri asam laktat di sini, sehingga karena tidak terlalu murni seperti garam dapur, mikroba BAL di sini itu akan bertumbuh dengan lebih seimbang, dan hasil dari ikannya itu tidak asin, tidak pahit, tapi malah justru asam. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir yaitu optimalisasi fermentasi dengan bermacam-macam sumber karbohidrat.
dari penelitian yang dilakukan oleh Priyanto dan juga Jayanti pada tahun 2018. Di sini hasil terbaik itu menggunakan sumber karbohidrat dari nasi, di mana nasi matang di sini itu karena sumbernya yang bersih dan juga dan teksturnya lunak, sehingga pati gelatinasinya itu akan mudah difermentasi oleh bakteri asam laktat, sehingga hasil di sini itu paling tinggi, yaitu sekitar 8,76 dan memiliki pH yang rendah dan mempercepat pengawetan, sehingga gizinya itu masih terjaga karena tidak terlalu panas seperti pada yang dikarak. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.